Ini kan kelihatan banget tuh satu musim ini Arteta, Arsenalnya Arteta itu terlalu Odegaard banget, Hmm, hmm. terlalu depend sama kemampuannya Odegaard yang bisa main di sisi-sisi manapun. Hmm. Tapi pada saat udah pernah belum ada pertandingan di mana Odegaard nggak Hmm. main dan Arsenal tetap bisa bisa meraih kemenangan tanpa pemain tanpa pemain Norwegia itu. Ya, kayaknya nggak ada ya, malah yang pada saat di in game kemudian Odegaard ditarik langsung Malah kelihatan hilang. drop Mm, banget tuh kan. mm, 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 mm. Ya, fungsi peran dari nomor 10-nya Odegaard itu ya hampir sama sebenarnya kayak dulu zamannya Bruno di bawah Ole kan. Oh Bruno iya, nggak ada langsung hilang tuh sumber yang buka ruang, menciptakan peluang gitu kan, bahkan bisa mencetak gol gitu. Jadi ya memang hanya Manchester City aja sih yang kayaknya semua pemain itu punya backup yang sepadan kan. Dan mm, kapanpun diturunkan kontribusinya itu ah, tidak jauh beda dengan tim utamanya. iya. Bahkan sebenarnya bukan hanya Odegaard aja kalau dari yang di tim Arsenal yang kayaknya kalau itu nggak ada langsung hilang tuh. Di Saka. dua nomor enamnya mereka juga kan kalau misalnya Ah, Partey atau Granit Xhaka nggak main atau lagi drop ya langsung kelihatan dia kan. mm, Cuman memang yang khas dari Arteta selain dari apa namanya itu yang Zinchenko masuk ke tengah gitu kan. mm. Perannya Positional Granit play. Xhaka ini selalu berada di half space dan kalau misalnya posisi penyerangan dia langsung ada di kotak penalti itu. Mm, Nah, padahal kalau misalnya yang kita tahu misalnya orang pemain nomor 6 atau nomor 8 paling tinggi itu posisinya di depan dari kotak penalti kan. iya, Nah, iya, iya. ini tuh justru makanya kita nggak jarang ngelihat Granit Xhaka selalu bisa kasih umpan cutback di dalam kotak penalti itu. Mm, 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 Dan mm. pas lawan match apa itu yang dia hat trick assist itu kalau nggak salah lawan Fulham kah atau lawan apa gitu kan. Mm. Nah, dulu pas awal-awal di Arsenal dia yang khas dari dia tuh kan cetak gol dengan Dari jarak jauh. dari jarak jauh kan. Iya, 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 Nah, iya. sekarang dia berbeda dia ininya. Jadi mungkin itu sih yang kelihatan kalau dari Granit Xhaka sama Odegaard kalau dia nggak ada ya yang sebelumnya itu kan posisi Odegaard ini Emil Smith Rowe sebenarnya Emil yang Smith Rowe, iya. nomor 10 kan, tapi Mm, musim ini dia cedera panjang jadi mm, mm, ya praktis hanya mengandalkan Odegaard. mm. Saka ini karirnya di Arsenal itu kayak roller coaster ya. Dari Hmm, public enemy number one, udah diancam hmm. sama fans, sekarang jadi salah satu yang disukai sama fansnya Arsenal. Iya. Jadi kapten tanpa ban kapten dia itu. Tapi yang dibilang yang dibilang ini orang-orang dengan Mm, performa Arsenal ini mm, geliat Arsenal di bursa transfer nanti bakalan menarik banyak pemain gitu katanya. Kira-kira mm. gimana pandanganmu sama opini itu? Apakah memang performa Arsenal ini menjadi daya tarik atau Arteta yang jadi daya tarik atau gimana? Atau memang eh, ya kayaknya ini hanya one season wonder seluruh Arsenal gitu. Kalau aku sih bukan Arsenal itu terlepas dari mereka main bagus atau enggak. Hmm, Status mereka itu sama seperti Manchester United. Dalam artian hmm, mereka masih dianggap sebagai klub besar dan hmm, masih banyak pemain yang mau pindah ke klub itu gitu. Jadi hmm, bukan karena Artetanya, bukan karena performa Arsenal musim ini yang lagi bagusnya bagusnya aja, tapi karena hmm, status klub itu sendiri sih. Jadi hmm, aku lihatnya bukan apa eh, ini akan kalau misalnya kita melihat kebijakan transfernya Arsenal dari tiap musim hmm, selama Arteta bahkan pada saat Wenger pun ada berapa banyak sih pemain
pemain bintang atau Hmm. pemain yang namanya sudah jadi gitu, yang pindah ke Hmm. klub ke London Hmm. Utara gitu, ke London kan. Kayaknya Hmm. cuma satu dua nama lah. Jadi Hmm. ini pertama status Arsenal sebagai klub besar itu masih menjadi daya tarik. Terus yang Hmm. kedua, eh, kebijakan transfer Arsenal itu patut diapresiasi lah 2-3 musim terakhir. Hmm. Mereka bisa Hmm. beli pemain dengan budget yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal, tapi bisa memenuhi kebutuhannya Arteta gitu. Hmm. Hmm. Aku melihatnya di situ sih. Kalau Berarti kalau Arsenal. untuk menggoda nama pemain besar, kelas Arsenal kayaknya memang enggak gitu ya. Enggak, memang enggak. Enggak, itu enggak itu. Enggak ya. Enggak, itu bukan DNA-nya Arsenal itu. Bukan Bukan, dari bukan, Arsenal. bukan. Ujung-ujungnya sambil loko nggak ya? Iya, itu si siapa Balogun, Oh, top scorer Valerin kan di Ligue 1. Balogun. Nah, Itu kan memang masih pemain Arsenal tuh. masih pemain Arsenal ya, Hmm. dipinjamkan dia. Hmm. Aku malah mau nanya balik ke kamu soal statement Coach Justin yang Hmm. yang Wah, Arteta itu nggak layak jadi manajer Arsenal. Dia tuh cocoknya dipecat. iya. Gimana ya? Kalau misalnya dia masih kiblatnya seorang Arsene Wenger pun sebenarnya kejayaannya itu kan kayaknya hanya di invisible aja. Memang secara menghibur, iya, gitu. Aku pun Mm, jadi salah satu orang yang bisa menikmati gaya permainan Arsenal mulai dari Highbury gitu kan mm. sampai ke di zamannya setelah pindah ke Emirates sebenarnya masanya Fabregas, Nasri sama Van Persie sebenarnya yang masih tersisa itu gaya permainannya Arsenal kan Yeah. yang sangat menghibur gitu. Mm. Tapi kita nggak tahu sebenarnya dasarnya Coach Justin bilang kayak gitu apakah gaya permainan positifnya Arsenal atau dilihat dari raihan gelarnya. Karena kalau dibandingkan Arteta sudah sejauh ini sudah dapat FA Cup ya kan. Mm. Musim ini sudah sampai mendekati hampir dapat nih Liga eh, liga gitu. hampir. Nah, cuman memang Coach Justin itu kan segala hal yang sebenarnya dilontarkan orang memang kayaknya Kontra. gayanya dia untuk Ya. mengkontrakan diri kan Iya, supaya iya, iya. menarik supaya nggak terlalu Menjadi oposisi monoton. dia ya. Iya. Jadi tahulah kita nanti Coach Justin 2024 di pihak mana. Nggak Coach, bercanda Coach. Jadi eh, kemungkinan besar sih kalau misalnya nanti Arteta setelah dapat juara baru tuh yang opini itu nggak Berubah. akan anu kan. Karena jangankan Arteta, seorang Xavi aja di Barcelona dia pun beranggapan kalau Xavi itu pelatih katrok kan. Dia hanya legend Mhm. sebagai pemain tapi bukan sebagai Padahal pelatih gitu. padahal Xavi di Barcelona musim ini siapa yang sangka Barcelona bisa di atas Real Madrid? Iya, dengan Mm. rekor yang clean sheet Iya, clean sheet 20 paling lebih iya. kalau nggak salah tuh Mm-mm, clean mm-mm, sheet-nya kan. mm-mm, Padahal kayaknya kalau pas di Liga Champion atau di kompetisi yang lain Barcelona kayak nggak dianggap gitu. Tapi kalau kita lihat di Liga mm-mm. segitu dominannya gitu kan. Iya. Jadi ya memang itu salah satu konsekuensi sih aku lihat ke pelatih-pelatih muda ya. Mm-mm. Siapapun kayaknya kecuali kalau dia bukan teman mantan pemainnya yang di MU kan Rio Ferdinand, Paul Scholes, bagaimana Iya. komennya ke Ole gitu. Jadi Iya. ya bakalan netral-netral aja gitu. Tapi itu konsekuensi sih kayaknya ke pelatih-pelatih muda. Hmm, oke. Ah, kita oke, Premier League kayaknya cukup. Masih ada yang menarik Hmm. nggak sih minggu kemarin ini? Eh, masih ada kan yang menarik minggu kemarin. Cuma Newcastle aja sih kalah 0-2. Tandang lagi.
Pertandingan yang kemarin Senin Senin sama Selasa Heeh. Yang tuh, Brighton Everton itu. Brighton Everton, Fulham Leicester, Mm-mm. Forest sama Southampton. Kayak pertandingan Boxing Day. Banjir gol kan? Iya, iya, iya. Oke. Minggu ini kemarin sih yang Hmm. juga happening yang semalam ding, semalam Ah, City Real Madrid semifinal pertama, leg pertama UCL City Madrid, dan highlight dari pertandingan itu justru eh, Vinicius Junior hmm. yang setelah pertandingan ketawa tiwi sama Kyle Walker. Terus ada juga yang mengkomparasi Vinicius Junior sama Rhys James yang juga Hmm. ketawa-ketawa. Terus captionnya gini, kami mau lihat Vinicius Junior ketemu sama Aaron Wan-Bissaka katanya. Ya, beberapa kali aku nonton Madrid Liga Spanyol juga ya. Hmm, Memang eh, pada saat Vinicius Junior main di kompetisi Eropa itu beda back-back level. lawan itu eh, lebih respect ke dia. Jadi Hmm, makanya pada saat kemarin setelah pertandingan dengan Kyle Walker dia pelukan gitu iya, kan. iya. Kemudian beranggapan kompetisi 90 menit itu terasa menyenangkan bagi Mm-mm, kedua belah pihak gitu mm-mm, kan. mm-mm. Ya terbukti sih apa yang dibilang si Anthony Rudiger. Ya Madrid dan Vinicius itu lebih dihormatin di Eropa dibanding di Dibanding di Liga liga. Spanyol gitu. Hmm, mm, mm, Kayak mm. memang ada eh hidden agenda untuk membenci Madrid Vinicius gitu di Madrid ya, iya iya. di Liga Spanyol gitu. Nggak tahu mungkin ini apakah memang si Viniciusnya semenjengkelkan itu pakai trik-trik ngelewatin lawan di Spanyol nggak berlaku gitu kan. Tapi ya gimana ya eh pertandingan kemarin sih berimbang ya, berimbang. Vinicius juga nggak bukan yang dimatikan Kyle Walker kan. Berapa Mm-mm. kali dia melewati dan kalau kita lihat dari gaya permainannya, ya dua-duanya bisa menjalankan seperti gaya mainnya masing-masing gitu. Masing-masing. Iya, iya. Nah, itu yang jadi perdebatan dan perbincangan juga itu sebenarnya Bernardo Silva yang itu sebenarnya out. Tapi Yang kemudian mengagetkan itu eh beIN Sport udah punya teknologi itu, iya, tapi beIN Sports sudah punya teknologinya tapi UEFA belum UEFA gitu, belum. Iya, ya kan? iya, iya. Ya cukup memalukan sih. Iya, dan itu dikonfirmasi sendiri sama beIN Sport kalau itu sudah out. Hmm. Bahkan Ancelotti pun ngomong kalau itu sudah out. Terlepas dari itu, eh, yang menggelitik juga Hmm. Kevin De Bruyne dinobatkan sebagai man of the match. Men- Padahal ah, di CBS atau apa gitu ya, hmm, Kara, Henry, ah, Micha hmm, Richard, sama hmm, ditanya kan siapa pemain ah, terbaik pertandingan. Terus hmm, si Henry ngomong Vinicius, Jamie hmm, Carragher juga ngomong Vinicius, Richard juga sepakat Vinicius. Terus si Kate Abdo yang hostnya ngomong, hmm. tapi man of the match-nya dikasih sama Kevin De Bruyne. Terus tiga-tiganya tuh kayak nggak percaya gitu loh. Aku juga Ah, kalau secara objektif, secara netral, ah, apa sih, kenapa sih harus De Bruyne itu, ah. nggak masuk akal aja gitu loh kalau De Bruyne yang jadi man of the match di pertandingan semalam. Nggak tahu ya. Padahal sebenarnya kalau aku sempat nyambungkan ke apa memang ada hubungannya ke masalah warna kulit gitu kan, ya kan? Ya isu Jadi itu lagi ya, ya. sebenarnya KDB juga mungkin yang dilihat itu dapat layak mendapatkan Man of the Match karena bisa menyamakan kedudukan di kandangnya Real Madrid gitu. Karena Mm-mm. sebelumnya Real Madrid mungkin diunggulkan dan hasil imbang ini
yang menguntungkan Manchester City gitu. Tapi kalau Mm-mm. memang full 90 menit, malah selain dari Vinicius ada Kamavinga juga yang Kamavinga ya. secara performa, Ngasih assist dan bisa hold tengah gitu. iya, Mm-mm. ya bisa, yang dia bukan posisi naturalnya sebagai fullback kiri Iya, bisa perform gitu kan. iya, iya. Tapi ya gitulah sebenarnya, karena memang KDB juga ya bagus kok mainnya gitu. Cuman memang kurang layak aja, masih ada yang lain gitu. Mm-mm. Apalagi ya, ini sih Halan yang betul-betul Haaland itu dia lagi nyimpan tenaga. nyimpen tenaga. Dia kan robot yang nanti udah, ini kabel chargernya itu udah selesai tuh, nanti di Etihad tuh udah dicabut, siap lah dia kan. Nah, jadi tahu kok dia itu kapan ya, kayaknya nanti laga kedua aja, ngapain aku di sini gitu kan. Tapi itulah hasil hasil satu-satu ini, apalagi satu-satu ini adalah yang dimana satu timnya itu Madrid. Mm-mm, Secara di atas kertas sebenarnya, eh, siapa yang lolos ke final tuh City diunggulkan gitu. mm-mm. Tapi jangan lupa kita sudah, terutama aku pribadi, sudah berulang Iya, kali dibuat salah oleh Madrid iya, gitu kan. iya. Musim lalu ya itu yang Chelsea itu. Iya, musim lalu gitu. Jadi, eh ya kita nggak tahu apakah musim ini masih tetap dibuat salah lagi sama Madrid gitu kan. Hmm, Karena secara permainan tadi malam juga, justru Madrid lebih, karena permainan terbuka sebenarnya kan. iya, iya. Hanya saja Benzema dan Haaland tuh, kayak memang nggak, pergerakannya, sama back lawan terbatas gitu. Jadi Hmm, praktis hanya dari second line aja atau dari winger aja yang diandalkan gitu. hmm, Tapi memang seperti yang sebelumnya Madrid yang bisa, eh, kalah kalah 3-2 di Etihad musim lalu, apa iya. 2 musim lalu itu kan. Musim lalu kayaknya. Nah, jadi kayaknya Madrid main tandang itu nggak seperti tim lain yang kayaknya, eh suatu kekurangan gitu kan. Kayaknya Iya, sama aja mereka sama. gitu. Nah, Iya. jadi satu-satu ini, bakalan seru sih nanti, kira-kira gimana Pep merespon, apakah mau langsung tancap gas atau dia mau Mm, hati-hati juga dengan pergerakan Ancelotti kan. mm-mm, mm-mm. Apalagi Ancelotti, ya Liga Inggris bukan bukan hal yang baru bagi dia. Iya. Udah pengalaman sih kawan itu. Hmm. Tinggal, menarik aja ditunggu, kira-kira dia masih bakal mempertahankan tiga lini depannya Rodrigo, Benzema, Vinicius, atau dia bakalan satu ada yang misalnya digeser kayak musim sebelumnya, tiba-tiba Valverde dibuat di Hmm, depan gitu kan. iya, iya, iya. Ya, cuman memang, mm, musim ini nadinya Madrid itu ada di Vinicius sih. Kalau Hmm, misalnya Vinicius nggak ada, praktis memang ya Rodrigo, kalau misalnya dibilang bagusnya dia itu positioning gitu. hmm. Beda dengan Vinicius yang bisa memprovokasi atau Iya, mengacak-acak di depan lah iya. kan Kalau gitu. kalau Rodrigo dia provokasi tapi dirinya sendiri yang terprovokasi. Iya. Layak nggak Vinicius itu sekarang disandingkan di level Haaland Mbappe? Beda ya. Kalau kemarin kan kita Ah, selalu cuma ada dua tuh, Ronaldo Messi, mm, Pele Maradona, sekarang Haaland Mbappe. Nah, ini ada Vinicius di nama mm. Vinicius itu layak gak dia disandingkan dengan dua pemain Haaland Mbappe ini? Aku ngeliat Vinicius dia lagi mengikuti jejaknya Neymar sih, step karirnya kan. Ah, Maksudnya, apa impactnya dia ke timnya dia gitu. hmm, Karena kalau Mbappe, kalau kita lihat kayaknya sekarang Mbappe lebih banyak, mungkin karena faktor ini juga, di PSG lagi hancur-hancurnya tuh. Neymar mm-mm. lagi sibuk, streaming Streaming. main game kan.
Messi lagi sibuk cari klub baru gitu. Iya. Malah Mbappe sekarang kayaknya lebih sering jadi pemain nomor 9, bukan Mm. yang di posisi naturalnya di posisi sayap gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau secara impact ke klubnya mungkin bisa disejajarkan apa seperti Mbappe dengan Haaland ke Vinicius Mm. gitu. Mm-mm. Cara impact ke timnya gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat dari gimana dia di in-game kontribusinya, Mm. ya kayak awal-awal di Neymar di Barca aku ngelihatnya gitu. Mm. Iya, Nggak iya, iya, iya. segan-segan untuk apa bikin trik 1-2 gitu kan, kemudian Mm-mm. ngelewatin gitu. Iya. Jadi salah satu pemain public enemy yang selalu diincar gitu kan. Mirip Iya, banget sih iya, betul, pet betul, betul, karirnya betul, itu kayak betul, Neymar betul, gitu. betul, betul. Menarik juga sih posisinya Vinicius di antara Haaland sama Mbappe. Hmm. Eh, Tapi apa yang kalau misalnya Madrid ini kenapa ya? apa? Kalau misalnya ada satu pemain atau pemain Madrid yang bersinar kayak misalnya Vinicius ini kan, Mm-mm. eh kayak nggak ada tim lain nih yang diberitakan tertarik untuk pemain itu gitu. Apakah memang Madrid itu udah jadi top of the top, core of the Iya, core klub? Tujuannya kalau Mega Bintang itu ya di situ, nggak bakalan iya, lagi kemana-mana gitu kan? iya, iya, itu jawabannya. Itu jawabannya. Kita nggak bisa membantah. Kita nggak bisa membantah status Real Madrid itu sebagai klub yang top of the top. Kan saya kalau misalnya kita bayangkan nih, bayangkanlah Vinicius ini lagi main di Liga Inggris, sudah pasti tuh pemberitaan tuh. Kalau Madrid. enggak Iya, Madrid, PSG gitu kan, iya, 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 City iya. gitu kan, ada yang ngincar tuh. Iya. Dan Vinicius ini kayak nggak ada pemberitaan tuh kemana-mana kan, lah kampret memang ini kan. Mungkin ini sih, mungkin mungkin faktor yang mempengaruhi kenapa pemberitaan nggak semasif pemain lain yang mau Hmm. pindah ke Madrid dibanding pemain Hmm. dari Madrid keluar. Hmm. Itu kalau menurutku faktornya dua. Yang pertama usia pemainnya itu, Hmm. terus yang kedua itu eh apa tadi yang Hmm. ada di kepalaku ya? Lupa aku. Yang pertama yang itu yang usia pemain, terus yang kedua eh harga. Ah, Madrid sudah beli mahal ya Iya, awalnya ya. iya. Apalagi ada financial fair play. Jadi berat lah kalau misalnya pemain mau klub lain mau ngambil pemain yang lagi naik-naiknya di Madrid, masih muda, Ah, terus dibajak itu ah. kayaknya mending mereka menarik diri duluan. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau menurutku itu sih faktornya. Nah, ngomong-ngomong UCL kan, ini kan Hmm. ntar masih ada satu tuh semifinal yang satunya. Ya. Kamu kubu Rossoneri atau Nerazzurri? Kamu eh kubu Giuseppe Meazza atau San Siro? eh, aku lebih mengunggulkan Milan ya. Oh, Karena aku ngelihat ada di tim Milan itu ada satu dua pemain yang bisa menjadi pembeda, baik dari khususnya dari aksi individu ya. Rafael Di Leao In, pasti satu. iya Leao sama Theo Hernandez kan. Hmm, Di Inter memang beda dia pada saat dia di Liga Italia dengan Liga Champion, semangat kolektivitas 11 pemain itu beda ya, ya. gitu. Jadi eh, aku ngelihat karena di kondisi tertentu yang misalnya deadlock atau misalnya kedua tim ini ada eh, bermain aman lah misalnya. Milan tuh ada punya pemain yang bisa tiba-tiba menit-menit akhir ngelewatin dari belakang ke depan gitu kan. Nah, kan? Di Inter tuh nggak ada. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. Lautaro, iya, iya sih. Lau- Lautaro dia nunggu pantulan Lukaku misalnya Iya, kan. iya, Nah, siapa yang bisa bisa anu dari belakang Inter nggak ada. Yang di depan juga
yang skillful nggak ada juga gitu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. Inter keunggulannya kolektivitas Kolektivitas ya 11 betul. pemain gitu kan. Betul. Mm-mm. Kalau Milan dia ada pembeda gitu. Mm. Tapi karena ini memang pertandingan penting di semifinal Liga Champions lagi derby. Mm-mm. Jadi biasanya pertandingan seperti ini butuh satu pemain yang tiba-tiba ada pembeda itu bisa jadi menentukan hasilnya gitu kan. Iya, iya. Kenapa Jadi tadi kalau aku aku ngeliat sih aku ah ngunggulin Milan sih. oh Milan. Kenapa tadi aku Mm-mm. ngomong kamu pilih Nerazzurri atau Rossoneri? Rossoneri. Karena Nah, aku sempat lihat di mana ya, di Twitter atau di TikTok mm. itu. Orang Indonesia kok, tapi aku lupa siapa ditanya kayak gitu kan. Ah, Pilih Rossoneri atau Nerazzurri? Terus ah. dia, saya pilih Internazionale. Iya. Aduh. Tapi betul sih, balik lagi ke tapi betul sih itu Inter memang aku beberapa kali juga nonton Inter itu memang mainnya kolektif. Kalau Milan ya pemain yang membeda itu yang membedakan yang menonjol itu memang kakaknya Hmm. ISO Speed. Iya, iya, iya. Tapi itulah nanti semoga nggak yang Milan Napoli kemarin tuh anti klimaks menurutku. Yang 4-0. Eh enggak yang di Liga Oh, Champion yang di yang Liga Champion. Oh iya 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 iya. eh, Aku kira yang di Liga. anti klimaksnya itu aku bilang anti klimaks karena sebelumnya kan semua orang kayaknya mengunggulkan Napoli kan. Napoli, iya iya. Bahkan di final tuh yang diunggulkan tuh Napoli City gitu. Iya. Nggak yang kalah lawan Milan juga gitu kan. Iya Nah, iya iya. jadi leg pertama nanti ini ya semoga aja sih eh nggak kayak Napoli juga berakhirnya gitu. Yang diunggulkan mungkin kan yang pertama tuh nanti Yang tuan rumah. Siapa tadi eh tuan rumah? Milan. Milan yang jadi tuan rumah kan. Yang beda kan paling cuman jatah supporter aja yang paling banyak ke Milan gitu kan. Sama aja gitu. Eh Lapangan sama. nah, semoga aja misalnya eh nggak ada yang pemain cedera di pertandingan leg pertama ini gitu. Jadi Hmm, supaya dua leg stabilitas itu tim masih seimbang sama aja. ya. Hmm. Mm-mm. Aku sih berharapnya match nanti malam ini, iya nanti malam ini ya di sini kalau di tempatmu subuh Mm. ya. Nanti malam Mm. match nanti malam ya ada lah faktor-faktor non teknis apa kayak petasan kayak apa kayak pokoknya yang bisa menjadi bumbu gitu loh. Kan udah Iya. lama tuh kita nggak ada nggak dapat momen yang sepak bola itu lebih dari sekedar hidup atau mati gitu loh. Sampai Materazzi sama siapa tuh yang Rui Costa. Rui Costa. Hmm. Tapi selain itu yang anunya Apa? yang menarik dari Milan ini, kamu ada ngelihat gaya rambutnya Zlatan yang terakhir nggak? Belum, belum. Nanti aku cek. Coba deh kamu cek. Itu betul tuh orang kayaknya karena sudah bosan dia menunggu masa pemulihan cederanya itu. Bisa-bisanya gaya rambutnya kayak gitu. Ya ampun. Mana? Tapi kalau Milan Hmm? dibanding Inter ya, Hmm. meskipun ada pemain pembeda gitu, Hmm. Rafael Leao misalnya, tapi eksistensi Giroud itu sebagai striker tuh kadang on off juga loh. Maksudnya ini pemain Hmm. sebenarnya dipasang buat Hmm. nambah-nambah kuota aja atau kayak gimana? Ya tipikal Serie A itu kan memang eh selama lu pemain punya badan gede, mau umur berapapun welcome gitu kan. Nah, plusnya Olivier Giroud ini aku ngeliat dia bukan tipikal striker nomor 9 yang statis di kotak penalti. Hmm, Dia mau melebar tuh untuk membuka ruang gitu kan. Dia mau hmm, jemput bola untuk kasih ruang ke pemain yang lain gitu. Jadi di di usianya sekarang untuk level di tim Liga Italia
ya masih oke sih menurutku ya. Karena Hmm, ya memang tipikalnya Liga Italia itu beda dengan Liga Inggris yang kalau di usia itu nggak bakalan bisa iya, berkutik lagi. iya. Liga ngantuk-ngantuk. Coba deh sekali-sekali ya pas di weekend gitu kita nonton di video.com Liga Eh, Inggris, kemudian terus kita di switch switch ke tuh Italia. Aku ke pernah, Serie A. aku Ya pernah. ampun Aku gitu. liga ngantuk-ngantuk. Kayaknya memang broadcastnya yang Iya, salah kalau menurutku ya. iya, Ya kan? iya. Nggak menjual broadcasting, cara Hmm. broadcastnya, memang. Kalau kamu ngunggulin apa Milan Inter yang lolos? Ah, aku pengen Milan juga sebenarnya. Aku nggak mau kontra kali ini karena Milan di Eropa itu ada auranya, ada magisnya tersendiri, ngerti gak? Yang Iya. jadi kayak Hmm. kalau Inter, ya Inter mah 2010 aja paling iya yang Jose treble dengan Mourinho aja Mourinho itu ya. yang bisa. Iya, kalau Milan itu memang klub yang ya mungkin mereka lah yang bisa ada di bawahnya Real Madrid dalam hal status klub di Eropa gitu. Hmm. Dua tim besar ini sebenarnya yang menurutku agak kurang ya. Eh, Sebenarnya dari segi nama aja, Hmm. pelatihnya sih. Oh, Apa ya? Simone Inzaghi ya Ya Simone Inzaghi dengan Stefano dengan Pioli ya. Stefano Pioli, iya. Walaupun sebenarnya dari segi prestasi di lokal, Milan tahun lalu juara gitu kan. Iya, 2 tahun sebelumnya Inter juga Inter yang juara, juara, tapi iya. bedanya bukan dengan Simone Inzaghi gitu kan. Mm-mm. Tapi ya di pentas kompetisi Eropa itu kadang tidak bisa merefleksikan eh, permainan di Di level liganya gitu domestik, kan. iya, betul, betul. Gitu. Mm. Jadi ini tinggal bisa memerankan seperti yang kamu bilang ya DNA Eropanya itu sedikit banyak akan berpengaruh gitu. Iya. Termasuk ke pemain ke-12 yaitu supporternya gimana nanti Mm-mm. pada saat di laga derby ini siapa yang bakalan lebih mendominasi. Mm-mm. Tapi justru yang aku malah agak bisa menebak ya. Kalau misalnya nanti yang lolos ini City, siapapun nanti ketemunya di final itu Inter atau Milan, City bakalan menang mudah gitu. Nggak tahu kenapa. Yakin. eh iya, Kok ya, apa ya? kok yakin sekali Anda? Kayaknya memang tahun ini lah waktunya City gitu Ini nih. untuk di Champions League gitu. Jadi beda dengan kalau misalnya Madrid ya kalau aku lihat ya. Hmm. Karena hampir mirip dengan prosesnya yang kamu final tahun berapa tuh ya, yang Madrid Juve gitu. Madrid Juve. Eh Oh, 2016 15. 17 kah apa berapa kayak yang Yang Madrid pakai baju ungu iya ya, ya kan? Yang yang Ronaldo Ronaldo Salto sama itu kan? Mandzukic, yang Bukan Mandzukic yang salto. Mandzukic ya, Mandzukic Salto, sorry. Iya ya, tahu tahu. Eh, Mhm. kalau itu aku juga punya feelingnya udah Madrid menang mudah nih gitu kan. Walaupun awalnya pertama sempat dikejar satu-satu gitu. Iya. Dan di tahun ini kalau misalnya City yang lolos, kayaknya bakal mudah nih juaranya gitu. Beda Hmm. dengan kalau Madrid, Madrid itu bakal mempersulit dirinya sendiri dulu. Kasih Madrid itu pas lawan Chelsea kemarin ya. Iya. eh, Awalnya Chelsea itu pas di Santiago Bernabeu dia mau coba bermain bertahan gitu kan. Mm-mm. Eh, Ternyata Madrid Lebih nggak mau bertahan. dia ngambil, Iya, iya iya. dia ngikutin tuh kan. Lah, memang aneh nih Madrid ini kalau misalnya jadi anak sekolah atau anak kuliah, tipikal-tipikal anak pintar yang kalau misalnya ditanya tadi bisa jawab nggak? Enggak. Cuman 8 aja, terus tahu-tahu 100 nilainya gitu kan. Nah, eh, beda itulah kayaknya uniknya Madrid ini kan, tiba-tiba udah berapa gelar juaranya gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya memang tipikalnya karena Pep lah yang pegang City ya, makanya aku bilang kalau City yang masuk final bakal lebih mudah sih kalau ngelihatnya.
Yakin. Coba, kayaknya apa lah Wak, yang kurangnya atau kapan misalnya kita ngelihat City walaupun kalah dia main jelek, dia pasti akan main bagus gitu. Ada tahun ini di Champions League sudah pernah belum Hah? City ketemu sama klub Italia? Iya, belum pernah kayaknya. Apa yang dari musim-musim kemarin yang sering Hmm? yang sering aku Hah? angkat soal Guardiola? Guardiola itu selalu Dia nggak bisa, overthinking. nah. Coba lah, aku nggak tahu ya. Memang ya kalau memang di atas kertas, iya itu kayaknya City Hmm. memang tahun ini oke lah dapat Champions League. Tapi Hmm. pertama, aku nggak mau Yaya Toure itu hilang. Jokes Yaya Toure itu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Italia ini nggak tahu ya. Aku nggak Hmm. pernah ngecek sih eh, berapa persentase kemenangannya Guardiola terhadap Hmm. klub Italia gitu. Hmm. Aku punya feeling kalau misalnya ketemunya lawan Milan itu Hmm. Guardiola jadi pusing pusing sendiri dalam artian dia bingung mau ngapain. Ya, nggak tahu ya. Cuman eh kayaknya malah itu aku melihatnya pembantaian sih nanti di final kalau City yang juara masuk gitu. Jadi iya, pembantaian sih. Karena eh apa ya, hasrat seorang Pep itu yang eh yang dia belum apa ya, capai itu ya di City itu ya Champions League. Champions League ini gitu. Berapa kali Karena masuk kalau final? misalnya musim depan itu nama-nama Gundogan, Bernardo Silva kemungkinan akan digantikan pemain lain kan, Ya, ya. dan itu bisa membuat kedalaman skuadnya akan berubah tuh. Setidaknya kalaupun misalnya dia ada pembelian, biasanya satu musim itu akan ada Trial and error dulu. rotasi-rotasi yang Ya, anu lah, penyesuaian gitu kan. iya. Dan musim inilah kayaknya puncaknya gitu. Kalau aku Hmm. aku nggak tahu mimpi apa gitu bisa City bilang kayak gitu. Terlalu yakin loh. Lupa dia kalau kalau yang nunggu di final itu klub Milan. Ya. Feeling itu feeling yang kamu rasakan itu Hmm. mungkin bisa aku aminkan, bisa aku Hmm. sepakat Hmm. kalau mungkin itu yang di final Hmm. Juventus. Gak tahu kenapa, Ju- tapi dua tim Milan ini nggak bisa dipandang sebelah mata ini tim ini. Eh, Juventus itu karena memang karma 2006 itu kayaknya selamanya bakalan berlaku gitu. Jadi tinggal kapanpun kayaknya karena kejadian di 2006 itu nggak bakalan hilang tuh Hmm. Juve. Tapi ya itulah kayaknya kayaknya udah saatnya lah si City ini juara. Si City Marcona ini. Sisi terlalu yakin loh. Iya, karena di semua lini itu komplit, nggak ada yang Hmm. kurangnya gitu. Itu kurangnya di pelatihnya itu lawan klub Italia. Itu dia. Nanti dia disorot duduk di tangga gitu lagi gini kan. Ini kan tatapan kosong gitu kan. Hmm. Eh, Aduh. eh apa tadi? Aku tadi mau nambahin apa ya? Oh iya, terus Hmm. sehari sebelum enggak 12 jam sebelum pertandingan City Madrid itu, Hmm. City itu ngeposting tweet On this day. on this day Hmm. yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh akun Manchester City.
Apa? On this day Yaya Toure. Itu kayaknya mereka itu sengaja buat Eh, menghapus kutukan. iya ya. Salahnya Eh, ya mereka ngepostnya pas di kandang Madrid, harusnya tuh ngepostnya pas di eh. kandang City. Aduh, tapi eh yang misalnya nanti bisa ngerubah ini sih kalau aku lihat ya. Hmm. eh misal contoh nih nanti di Etihad Madrid unggul duluan. Mm-mm. Di situ biasanya akan Pep itu malah kacau tuh kayaknya nanti anunya dia. Ya kan? Wah, mana nih kan? Nah, eh, beda dengan kalau misalnya karena pertandingan sebelumnya kan City itu selalu unggul duluan, selalu cetak gol duluan yang mereka kalah anu kan, yang di dua Iya, leg itu kan. iya. Nah, kalau misalnya memang Pep sudah bisa belajar dari kesalahan itu, harusnya nggak membiarkan Madrid bisa cetak gol duluan gitu, harus bisa selalu mengunci gitu. Tapi aku nggak yakin Hah? kalau ngelihat karakternya Pep itu kayaknya. Tapi itu dia memang nggak tahu kenapa eh Madrid ini pokoknya kita selalu bisa dibikin salah gitu Iya, sama iya, Madrid kan. iya. Dan siapa yang nyangka coba dari dari intensnya pertandingan Madrid City di Champions League musim sebelumnya, Mm-mm. kemudian secepat itu mereka dipertemukan lagi musim ini gitu kan, dan di Hmm. pertandingan semifinal. Jadi Hmm. revenge-nya mungkin ya inilah waktunya gitu. Aku nggak tahu ya kenapa Guardiola itu memang aku akui pelatih yang jago, jago banget, Eh, jago eh, sejago-jagonya. Salut aku eh. lah. Tapi nggak tahu kenapa itu selalu ada faktor yang bikin aku selalu mau ketawa kalau kalau mengingat-ingat yang pernah dilakukan sama pelatih ini itu yang Hmm, menangani, entah itu menangani Barcelona atau hmm, Manchester City, hmm. Munchen, ada aja kelakuannya yang betul-betul ya berubah gitu. Tahu kenapa? Semoga aja musim ini eh, Hmm, feeling itu masih tetap sama gitu dan ditunjukkan lagi nanti di leg kedua sama dia. hmm. Musim ini sih yang bikin aku agak agak berat hati menerima kalau City juara, kalau mereka bisa benar-benar Treble. meraih treble Oh, sih. iya, 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 iya. Jadi kalau misalnya memang City nanti kalah di final FA Cup, mereka ada juara Champions dan Liga Inggris, Nggak apa-apa lah. fine-fine aja gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi sukses ini musim memang di Manchester gitu kan. Mm-mm, Gitu, mm-mm. jadi, tapi itu dia kalau misalnya treble mereka karena mengalahkan United ya itu yang agak sakit sih. Dan seberapa yakin sih kita sebagai fans Manchester United bisa ngalahin City di final? Ya satu-satunya optimisme itu sebenarnya karena musim ini dipegang sama Ten Hag gitu. Setidaknya dia tipikal pelatih yang bisa mikir kayaknya kan. Hmm, Jadi yang nggak hanya bisa memasrahkan masa terkait histori gitu. Bisa ini MU kan, MU lebih besar dari City bukan, nggak iya, hanya iya, mengandalkan kayak gitu kan. iya, Setidaknya iya. kalaupun misalnya Ten Hag, Varane dan Martinez masih belum balik, Ten Hag itu setidaknya masih punya strategi pragmatis misalnya yang memang menunggu sampai 90 menit selesai, nanti sampai nunggu adu Hmm. penalti, di situlah nanti kesempatan. Walaupun ya De Gea. Aku belum ngomong lah, kamu udah nyebut. Ya, kayaknya ya optimisme itu cuma karena ada Ten Hag aja sih. Itu dia. Ya siapa nyangka bisa MU menang kemarin di Old Trafford kan? Iya sih. Yang Iya, iya, iya. di pertandingan Liga Inggris kan? Iya, 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 iya. Ya, semoga aja Milan, ya siapapun yang lolos sih, tapi aku juga berharapnya Eh, Milan yang lolos. Leg eh, pertama ini kandang siapa sih ini? Milan. Oh, kandang Milan. Oke, Mm. berarti kuota kuota penonton 55-45 ya.
Aduh. Aduh. Ya, dan aku lebih menantikan leg kedua sih. Ya, aku Iya semoga ya. aja feeling itu masih tetap sama dan sejarah itu masih tetap terjaga gitu. Tentang bagaimana Guardiola Hmm. yang yang overthinking dan nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pengen loh lihat lucu loh ekspresinya dia itu kalau misalnya sudah Hmm. buntu nggak tahu mau ngapain lucu dia. Ini final di Istanbul, kandangnya siapa ini? Di Istanbul ya. Galatasaray bukan. Ada. Oke. Eh, ada lagi? Kayaknya udah ya. Udah ya. Guardiola batuk-batuk itu di rumahnya. Ahu, ahu, ahu. Tapi itulah aku dari apa yang aku bilang tadi aku eh nggak apa ya? Feelingku itu bakal ada pembantaian di final, kita tunggu kan. Kita kita akan kembali melihat video ini setelah final. Ya kalau City masuk ya, Iya tapi kalau karena itu City lagi masuk. Iya. dia harus melewati Madrid dulu, tim kampret kan, tim yang punya kompetisi kan. Iya. Itulah, itulah masalahnya Madrid masalahnya ini. Aduh. Aku takutnya tiba-tiba nanti Valverde diinstruksikan Eh, aneh-aneh sama Ancelotti. Itu di itu job kan, Iya. luar dia. Aduh. Aduh. Oke lah. Sepertinya cukup cukup banget ini, Ya, cukup banget. Aku tadi nggak nyangka sebenarnya porsi Champions League ini bisa sampai sampai ngece Guardiola. Oke, aduh. kita ketemu lagi di kalau bisa weekend atau kalau enggak Ya. review Mm. dan ah, ya oke itu aja. Oke, thank you Midian. Thank you, thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Meskipun Mm. kita juga nggak berharap ada yang komen sih. See you on the next video. Bye bye. Bye bye, thank Thank you, you. thank you.